Sejarah masuknya bangsa Portugis ke Indonesia dibuat oleh Askia Khansa Ismailia Putri, kelas 8B, no absen 1. Daftar isi. 1. Sejarah masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. 2. Riwayat masuknya bangsa Portugis. Sejarah masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang datang ke wilayah Asia untuk melakukan perdagangan. Pada tahun 1511, bangsa Portugis memasuki wilayah perairan Indonesia. Di mana lokasi mendaratnya Portugis, laut merupakan kekuatan bangsa Portugis. Sejak abad ke-15, Portugis mulai mengembangkan teknologi maritim. Bahkan, para pelaut Portugis sudah menggunakan kompas dan peta pertolan untuk mengarungi lautan. Dikutip dari modul tema 6 Sejarah Indonesia yang disusun oleh Kemendikbudristek, kemajuan armada laut Portugis tersebut didukung dengan adanya sekolah navigasi yang didirikan oleh Henry the Navigator. Sekolah tersebut mengajarkan tentang kartografi bagi para pelaut Portugis. Armada Portugis datang ke Asia menggunakan kapal dagang besar Nao. Kapal tersebut dilengkapi dengan tentara, senjata ringan, senapan, dan senjata berat meriam. Portugis mengendalikan perdagangan di Asia Tenggara di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Portugis bergerak menuju negara yang kaya akan hasil laut dan rempah-rempah. Pada tahun 1511, bangsa Portugis pertama kali mendarat di Indonesia, tepatnya di daerah Malaka. Dalam penguasaan Portugis, Malaka menjadi pusat perdagangan yang paling ramai di Asia. Disebutkan dalam buku Suma Oriental yang ditulis oleh pegawai Portugis, yaitu Thome Pires, tidak ada pusat perdagangan yang lebih besar dari Malaka. Malaka juga menjadi tempat komoditas utama dari seluruh dunia timur dan barat. Thome Pires mengatakan bahwa tidak ada tempat lain yang memperdagangkan komoditas dengan halus dan mahal. Pada tahun 1512, Alfonso de Albuquerque mengirim armadanya ke Maluku. Armada tersebut membangun monopoli perdagangan cengkeh. Cengkeh dari Indonesia Timur merupakan komoditi yang paling berharga. Armada pertama mendarat di Pulau Banda, Maluku. Pulau tersebut merupakan penghasil pala dan selaput buah pala atau sering disebut fuli. Dalam rangka memperbesar usaha dagang, Portugis berupaya memperluas wilayah kekuasaannya. Mereka kemudian menguasai Selat Sunda. Pada tahun 1522, Portugis dan Raja Sunda, Sang Hyang Prabu Surawesesa, melakukan kesepakatan perjanjian kerjasama. Melalui kesepakatan tersebut, bangsa Portugis diizinkan untuk mendirikan benteng di daerah yang disebut Kepala, dengan syarat memberikan perlindungan kepada kerajaan Sunda dari kerajaan Islam di Jawa. Pada kenyataannya, benteng tersebut tidak pernah dibangun. Pada tahun 1526, armada Portugis yang saat itu dipimpin oleh Francisco Deza dihantam oleh topan. Beberapa dari mereka sempat selamat kemudian mendarat di Sunda Kelapa, namun dibunuh oleh pasukan Cirebon. Riwayat masuknya bangsa Portugis. Dengan demikian, apabila diperinci, riwayat masuknya bangsa Portugis ke Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Tujuan masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Bangsa Portugis ingin mencari lokasi penghasil rempah-rempah, memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara, dan menyebarkan agamanya. Tujuan ini bisa dirangkum dalam slogan Gold mencari kekayaan, Glory mencari kejayaan dan kekuasaan, dan Gospel menyebarkan agama. 2. Proses masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Diawali ekspedisi Bartolomeu Dias yang menemukan Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Dilanjutkan ekspedisi di bawah pimpinan Vasco da Gama yang mencapai India. Diteruskan dengan ekspedisi Alfonso de Albuquerque yang berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511. Kemudian berlanjut dengan ekspedisi Antonio de Abreu
yang dapat mencapai wilayah sumber rempah-rempah yakni Maluku pada tahun 1512. 3. Rute perjalanan bangsa Portugis ke Indonesia. Dari pelabuhan Limassol, ibu kota Portugal, para penjajah Portugis menuju Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Lalu ke India, Kalkut, kemudian ke Malaka, dan akhirnya sampai di Maluku. Jika diringkas, rute perjalanan bangsa Portugis ke Indonesia adalah Limassol, Tanjung Harapan, India, Malaka, Maluku.